ini apa kabarnya nih? Kabarnya bagus. Gimana kesibukannya sekarang ini Bang? Gimana? Kesibukannya lagi launching baju baru. Nih, saya pakai sekarang. Jadi sibuk sama produk baru saya. Ini meja linen, mereknya Alus. Jadi sibuk sama baju, desain baju, jual baju. Berarti ini dalam bisnisnya ini berarti kedepannya lagi mau promosikan terus. Iya. Ini atau kayak gimana? Pasti kita promosikan terus, apalagi ini menjelang Natal tahun baru gitu kan, nanti edisi Lebaran juga kita bikin ya serupa ini tapi satu set gitu, jadi bisa dipakai satu keluarga yang kembar gitu loh, kita pikirin kayak gitu sih. Oke, terus nih Mas, mungkin tadi nih dari seperti disinggung nih sama aku, gimana nih rahasianya untuk bisa awet muda itu gimana sih? Gigit nyamuk. Ini bentol. Gigit nyamuk jadi awet muda. Enggak. Sebenarnya apa ya, pola pikir aja sih sebenarnya, sama saya nggak ada rahasia-rahasiaan sebenarnya. Jadi apa adanya, kita pola pikirnya jangan terlalu yang negatif-negatif, diringanin aja ya kan. Makan juga apa aja tuh makan, mungkin juga rajin minum air putih, mineral water itu rajin banget minum, itu membantu juga ya. Olahraganya agak berkurang tapi mineral waternya, air putihnya tuh jangan pernah tertinggal, itu mungkin juga membantu. Juga darah kita juga bagus, bersih. Terus saya juga jarang kena matahari. Jarang kena matahari itu jarang banget. Boleh gitu pakai jari kali, itu nggak mungkin membantu supaya nggak ada pigmen, nggak rusak kulit gitu loh. Itu ya mungkin itu, rajin bersihin muka, apapun setiap pulang aktivitas, nggak pergi pun mukanya tetap keadaan bersih jika kita mau tidur gitu. Itu aja sih. Berarti kalau skincare gitu makanya cuma sabun cuci muka doang apa kayak Sabun cuci muka sama pelembab. Mungkin perawatan gitu Mas? Ya, perawatan ya. Sekarang sebulan 2 kali saya pergi ke tempat klinik perawatan gitu, untuk apa nih, masker ya, nggak hanya suntik nggak hanya masker aja di muka gitu. Itu penting buat mencerahkan kulit aja, terus supaya kulit mati terangkat. Itu sudah sebulan 2 kali. Sehari-harinya ya cuci muka pakai sabun pembersih, terus sama pelembab muka buat tidur dan aktivitas. Tapi kalau makan itu memang tidak ada makan apa aja, Pak? Kan harus ada yang dihindari gitu, nggak ada berarti? Saya pantang apapun, saya nggak ada pantangan maksudnya. Nggak ada pantangan, makan aja. Tapi sekarang juga masih fit, mungkin ada olahraga gitu Mas? Udah mulai jarang nih olahraganya nih. Biasanya sih aktif olahraganya, tapi sekarang mulai jarang. Tapi mungkin karena dulunya terlalu aktif, jadi mesti sisa-sisa kejayaan itu masih ada gitu. Tapi harus mulai lagi sih, karena gimana pun juga kita harus bagus untuk darah, untuk metabolisme tubuh kita, harus olahraga. Nah, terus tadi kalau misalnya kena sinar matahari kalau pagi ya gitu kan, bukan matahari sehat gitu. Berasap saya. Lagi. Kalau matahari kan berasap langsung. Wah, tidak, gitu enggak. Cuman jarang aja kena matahari. Nggak tahu, emang katanya sehat ya. Iya. Tapi buat saya pribadi, saya hindarin sih sebenarnya. Kayak apa ya, males belang-belang mukanya. Kan suka belang-belang itu. Males itunya doang sih. Males belang. Pakai sunblock lah atau Mas? Enggak. Yang suka aku sunblock lengket atau enak aja di sunscreen gitu, enggak. Kurang suka aja di muka gue gitu. Kayak tebel gitu. Makanya gue hindarin matahari karena nggak suka pakai produk-produk yang khusus untuk matahari gitu. Nah, terus nih Mas, sekarang ini kan kayak banyak nih cowok yang mapan gitu, terus tapi milih hidup sendiri gitu, ngajak itu kenapa sih Mas? Mungkin dari Mas Yogi sendiri? Ya mungkin dia, menurut saya mungkin itu udah kenyamanan dalam hidupnya. Gue kemana-mana nggak ada yang larang. Gue mau beli itu, mau beli ini, ayo aja. Mau pulang jam berapa, nyantai-nyantai aja. Mungkin kebiasaan itu sampai sekarang gitu loh. Maupun dia ada mapan pun semakin nyaman dong. Apapun dia mau, apapun dia mau pergi, apapun dia mau nikmatin hidupnya, nggak ada yang larang kan. Jadi mungkin itu salah satu membuat dia malas untuk berkomitmen gitu.
Tapi mungkin dari Mas Thomas sendirinya, apakah kayak ada diri sendiri itu kayak malas untuk diatur-atur atau kayak gimana gitu? Biasanya Kayak ya. gimana? Mungkin karena saya udah bertahun-tahun makan, udah mendarah daging kali ya, nggak pernah ada atur-atur. Saya mengatur diri saya sendiri gitu. Jadi kemana saya mau melangkah ya ayo aja gitu. Dan saya juga selama ini nggak merugikan orang, Iya. nggak minta orang juga. Jadi dengan semua hasil keringat saya sendiri ya, saya mau menikmati hidup dengan cara saya ya, kenapa enggak gitu. Jadi saya enjoy hidup saya. Tapi atau mungkin ada kenapa memilih sendiri itu, apakah mungkin ada pengalaman buruk gitu dalam satu hubungan yang bersama gitu, perempuan-perempuan yang problematik atau gimana gitu, ada? Untuk trauma-trauma gitu nggak pernah selama hidup saya. Semuanya kan pasti beda-beda ya. Iya. Pasangan pasti beda-beda. Ujung-ujungnya gimana atau kedepannya gimana. Jadi untuk trauma sih enggak. Emang saya sangat menikmati dengan keadaan saya. Jadi itu membuat saya kayaknya enggak, kalau gue menikah, kalau gue berkomitmen pasti nggak boleh inilah, jealous kesana lah, cemburu sinilah, capek kan dijalesin, dilarang-larang. Nah itu mungkin saya kasihkan Iya. dengan keadaan saya sekarang ya, makanya belum siap untuk berkomitmen gitu. Tapi ada nggak sih Mas alasan lain gitu dari selain tadi kayak lebih enak sendirinya karena nggak ada yang kan tidak jauh dari kata jealous gitu. Ada nggak sih alasan lain kenapa lebih enak gitu untuk hidup sendiri gitu? Itu ada alasan lain nggak sih? Niatnya mungkin nggak ada. Niatnya mungkin belum, ya niat ya kalau nggak diniatin. Tapi ya saya itu niat saya. Atau kalau orang bilang belum siap ya semua orang belum siap ya, mungkin itu salah satu untuk saya belum menikah dalam macam itu, mungkin ya itu gimana pun juga pasti belum siap, pasti belum niat, pasti belum mau gitu. Kayak hati kecil saya tuh nggak mau menikah, gue nggak pengen nikah kok, mungkin selamanya gue nggak nikah, kayak gitu hati kecil gue gitu. Jadi susah juga orang pasangan sama gue tuh ujung-ujungnya pasti gue nggak nikahin gitu, karena emang gue enjoy dengan kesendirian gue. Nggak tahu kedepannya ternyata menemukan yang ya nih gue hancurkan deh, yang gue yang dulu nggak mau nikah, gue nikah deh, misal mungkin akan bisa seperti itu gitu loh. Tapi untuk saat ini gue ditanya ya gue belum mau. Berarti belum ada menemukan seseorang yang bisa tadi untuk bisa menghancurkan sikap atau sifat. Iya, menghancurkan hati kecil gue yang belum mau nikah itu. Ya itu kan susah ya kalau kita lagi dekat sama seorang, untuk seperti itu akan proses kedepannya, apakah saya bisa mencintai dia dan dia mencintai saya gitu. Kedepannya sebelum menemukan itu. Tapi kalau dari sisi nggak enaknya gitu Mas, ketika hidup harus sendiri, mungkin kata nggak ada yang perhatiannya kurang, atau kayak pelan-pelan jadi harus sendiri, jadi itu ada nggak sih perasaan nggak enaknya itu dari segi mana? Ya sebenarnya teman-teman gue tuh atau pasangan gue tuh silahkan aku mau kemana aja, dia ngikut aja gitu. Cuman pasti kalau udah yang namanya mariga rumah tangga itu nggak bisa egois juga gitu kan. Kita mikirin istri juga, mikirin lanjutannya gimana. Itu yang lagi mikir-mikir untuk kedepannya, kayak gue nggak bisa seperti itu deh gitu. Kalau pacaran sih pasti semuanya dibebasin, ya kan. Tapi kalau udah menikah nggak mungkin sebebas kita di pacaran. Itu yang gue belum siap untuk itu gitu. Tapi berarti ada rasa sepian gitu sebagai sisi sisi yang nggak enaknya itu dari ketika hidup. Kalau kesepian pasti manusiawi lah ya. Semua orang juga yang udah nikah pun kan santai nggak ada kesepiannya. Apalagi yang belum nikah, belum punya pasangan, pasti ada kesepiannya. Tapi kayak gitu-gitu kan bisa dibunuh dengan kegiatan kita. Misalnya kita mau, sebenarnya gue ke Bali kali ya gitu, atau gue jalan ke mall kali ya, atau gue karaokean kali ya. Itu kayak hal yang bikin kita menyenangkan, itu akan membunuh kesepian kita juga sih. Gue orangnya gampangan banget kesepian, ya olahraga. Kesepian yang gue terbang kemana yang gue mau gitu, ke luar negeri atau ke Bali,
Kalau nggak gitu sepian, udah jalannya ke mall, nongkrong, nggak usah belanja, tapi nongkrong, ngobrol sama teman-teman, ngopi-ngopi gitu, itu bisa membunuh kesepian kita juga sih. Tapi kasus itu sering mas, kayak merasa tiba-tiba dalam sehari itu bisa beberapa kali merasa kesepian. Oh nggak seharian dong, kasian banget hidupnya. Iya kan, mungkin, tapi itu dari udah Dalam sebulan mungkin ada gitu, dalam sebulan mungkin ada beberapa kali, tapi itu kan aku bilang tadi, kita bisa nongkrong sama teman-teman, bisa hahihi sama teman-teman, sama sahabat kita gitu loh. Dan sahabat kita juga mungkin yang satu pola pikir yang sama sama kita gitu. Ini kita enjoy aja gitu. Kalau punya sahabat nggak pola pikir yang sama, nggak akan matching gitu sahabatnya. Pasti sahabatnya pola pikir yang sama. Pasti makanya awet itu sahabat. Nah terus nih mas, sekarang nih di usia yang seperti ini, bagaimana nih tipsnya supaya tetap menjadi hidup yang berkualitas, itu kayak gimana sih mas dalam menjalani? Kalau saya menjalankan itu, saya sangat menghargai siapapun yang di depan mata saya, pasti saya hargai dia. Terus kita harus memberikan kenyamanan kepada siapapun yang kita ajak ngobrol, ajak jalan, kebersamaannya tuh kita berusaha memberikan kenyamanan buat dia. Yang kita nggak perlu egois dan maunya kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus mau bersama, kemauan bersama gitu loh. Kalau maunya kita nggak ada temennya juga gitu loh, nggak berkualitas juga menjadi teman. Jangan sampai kita punya teman yang jangan undang si males gue, rese orangnya gitu kan. Nah jangan ciptakan diri kita seperti itu. Kita harus ciptakan diri kita kayak kalau ada dia seru loh, teman pasti orangnya menyenangkan loh. Nah kita ciptakan orang seperti itu berkualitas seperti itu, berbuat baiknya itu dari hati, bukannya ada maksud tertentu kita berbuat baik. Itu aja sih. Berarti bisa mengirimkan energi positif. Harus gitu ya, gitu. Harus, karena kayak cari dari kecil diajarin sama orang tua saya, kamu harus dicintai dan disukai sama semua orang. Jangan sama keluarga kamu aja. Kan anak kesayangan papa, anak kesayangan mama, anak kesayangan keluarga. Jangan. Anak kesayangan semua orang. Jadi keberadaan dia di semua orang di lapangan akan disukai sama semua orang yang melihat dia, yang jalan sama dia, yang dekat sama dia. Jangan disayang sama keluarganya aja, nanti nggak punya teman dia. Harus disukai dan cintai sama semua orang. Dia akan bikin happy siapapun orang yang ngobrol sama dia, yang dekat sama dia. Kayaknya happy banget, seru nih. Kalau jalan sama dia seru banget, senang gue sama dia ya. Ciptakan manusia seperti itu. Tapi kalau mas sendiri ini udah merasa berada di titik bisa mencintai dan dicintai orang, masih udah ngerasa kayak gitu masih, atau masih ada kayak gue kayaknya belum masih ada kurangnya atau kayak gimana kayak gitu? Udah sampai titik yang pertama tadi kamu bilang tadi, udah merasa disukai, dicintai, disayangin, udah merasa seperti itu.